Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Bismillahirrahmanirrahim. Well, before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is stand for 1. Prophet Muhammad, 2. Our parent, 3. Teacher, 4. NU figure, 5. Ourselves. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan belajar yaitu pelajaran PPKN mengenai Pancasila, sila kedua, yaitu tentang menghargai perbedaan antar teman. Nah, minggu kemarin anak-anak sudah belajar yaitu perbedaan kesukaan makanan. Nah, setiap anak memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Misalnya dalam menyukai makanan, anak yang A menyukai bakso, anak yang B menyukai mie ayam. Nah, mereka berdua memiliki perbedaan yaitu dalam hal makanan. Jadi setiap anak tidak harus sama ya untuk kesukaan makanannya, bisa saja berbeda. Kemudian perbedaan kesukaan olahraga, misalnya anak yang A menyukai olahraga badminton. Nah, anak yang B menyukai olahraga sepak bola. Nah, antara anak dua ini juga memiliki perbedaan dalam bidang olahraga. Kemudian, untuk perbedaan cara menurut agama masing-masing. Nah, setiap anak mempunyai agama yang berbeda-beda. Misalnya, agama Islam, yaitu mempunyai cara berdoa sendiri, dan agama Kristen yang satunya yaitu mempunyai cara berdoa sendiri-sendiri. Jadi setiap agama yaitu mempunyai cara berdoa masing-masing sesuai agamanya. Jadi sekarang kita akan membahas perbedaan kemampuan dalam berolahraga. Nah, anak-anak perlu diketahui ya bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berolahraga. Misalnya, anak ini menyukai renang, dia berkemampuan lebih dalam berenang. Nah, kemudian ada juga anak yang suka badminton dan dia sangat pintar bermain badminton. Kemudian ada juga yang suka kasti. Dia cerdik sekali dalam bermain kasti, dan banyak lainnya dalam berolahraga-olahraga yang mereka sukai dan mereka mempunyai kemampuan lebih dalam berolahraga tersebut. Nah, sekarang yaitu perbedaan dalam bersikap sehari-hari. Nah, setiap anak yaitu mempunyai perbedaan dalam bersikap. Nah, contohnya anak yang ini suka membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Kemudian ada juga anak yang suka membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu adalah perbuatan terpuji yang harus dicontoh ya. Jadi, setiap sikap yang baik harus ditiru dan sikap yang jelek harus dihilangkan. Perbedaan ya? Di setiap anak, kita tidak boleh menghinanya ya anak-anak. Kita harus menghargai. Dan apabila dia salah, kita boleh menegurnya ya. Nah, yang pertama, perbedaan kemampuan dalam berolahraga. Anak-anak bisa dilihat di situ ada gambar apa ya? Nah, betul sekali. Di situ ada gambar anak yang lagi berlatih lompat tali. Nah, mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman.
Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan yang baik. Jadi, jika punya teman yang tidak bisa lompat tali, bisa kita ajak berlatih bersama-sama. Oke, menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengalaman sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak tahu menghargai dan menyayangi termasuk Pancasila keberapa ya? Iya, betul sekali. Yaitu Pancasila yang kedua. Nah, Pancasila yang kedua yaitu menjelaskan tentang pengalaman sila yang menghargai dan menyayangi sesama teman. Sekarang kita ada soal dari buku paket ya, anak-anak. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap apa yang akan kamu lakukan? Nah, jika anak-anak melihat temannya yang kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali, apa ya yang harus anak-anak lakukan? Nah, betul sekali. Anak-anak harus mengajari temannya yang kesulitan melakukan permainan lompat tali ya. Jadi dengan begitu anak-anak menghargai teman dan menyayangi teman karena sudah membantu temannya yang kesulitan melakukan permainan lompat tali. Kedua, perbedaan dalam bersikap sehari-hari. Nah, di situ ada gambar anak membuang sampah di jalanan. Nah, dia tidak membuang sampah pada tempatnya ya. Itu adalah sikap yang tercela. Kemudian ada rumah yang sangat kumuh dan kotor. Nah, dia jarang dibersihkan. Maka itu adalah sifat yang tercela juga ya. Kemudian di situ ada gambar anak yang membuang sampah di tempatnya. Nah, itu adalah sikap yang terpuji. Kemudian ada juga rumah yang indah dan halaman yang sangat indah. Nah, di situ rumahnya sangat bersih ya, anak-anak. Jadi, semuanya tergantung dari sikap kita sehari-hari. Jika kita ingin rumah rapi, maka kita harus membersihkannya ya. Rajin dibersihkan, rajin ditata. Kemudian, jika ingin tidak ada sampah di sekitar kita, maka kita harus rajin membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang ada soal menulis saran, yaitu pada LKS ya, anak-anak. Nah, anak-anak bisa dilihat di situ ada gambar apa ya? Iya, betul. Di situ ada gambar orang yang membuang sampah di sungai. Nah, jika tetanggamu membuang sampah ke sungai, apa yang harus kamu lakukan, anak-anak? Iya, menegurnya. Dan diberitahu kalau membuang sampah di sungai itu tidak boleh karena sikap tercela. Kemudian di bawahnya yaitu ada gambar apa ya, anak-anak? Iya, betul. Di situ ada gambar rumah yang sangat kotor halamannya. Banyak sampah berserakan, banyak botol yang berisi air. Nah, di situ halaman rumah tetanggamu terdapat banyak botol bekas. Botol tersebut berisi air hujan. Nah, sikap kalian bagaimana jika melihat hal seperti itu? Iya, betul sekali. Mengingatkan secara baik-baik. Karena jika dibiarkan, sampah botol yang berisi air hujan akan menimbulkan sarang nyamuk. Sekarang yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada ciri-ciri hewan peliharaan. Anak-anak tahu apa aja sih ciri-ciri hewan peliharaan? Iya, pintar sekali. Yang pertama, mempunyai daya gerak. Yang kedua, cepat tanggap terhadap rangsangan. Yang ketiga, tumbuh mencapai besar tertentu. Yang keempat,
memerlukan makanan dan jaringan tubuhnya lunak. Nah, sekarang yaitu membahas tentang pertumbuhan hewan bebek. Nah, bebek merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki badan dan berbulu. Selain itu, bebek juga memiliki paruh, sayap, dan 2 kaki. Nah, bebek bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian, bebek juga berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang membahas pertumbuhan hewan kelinci. Kelinci merupakan hewan yang hidup di darat. Kelinci mempunyai bulu, 2 tangan, 2 telinga, dan 2 kaki. Nah, kelinci bernafas melalui apa ya, anak-anak? Iya, betul sekali. Kelinci bernafas melalui hidung. Kemudian, kelinci berkembang biak dengan cara apa ya, anak-anak? Iya, pintar sekali. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Sekarang, anak-anak bisa dilihat proses daur hidup bebek. Nah, pertumbuhan bebek dimulai dari bertelur ya, anak-anak. Kemudian, setelah telur menetas menjadi anak bebek bertumbuh kecil, berbulu lembut, dan memiliki 2 kaki. Nah, setelah itu, anak bebek menjadi remaja. Anak bebek diberi makan dan minuman setiap hari, sehingga ukuran tubuhnya bertambah besar. Nah, pada fase ini, bebek dinamakan bebek remaja. Kemudian, setelah beberapa minggu, bulu-bulu halusnya menghilang dan berubah berganti bulu besar. Nah, badannya dan sayapnya juga semakin besar. Pada fase ini disebut dengan bebek dewasa. Sekarang daur hidup kelinci. Nah, pertumbuhan kelinci dimulai dari melahirkan. Pada fase ini, anak kelinci bergantung pada induknya. Kemudian, setelah dilahirkan, anak kelinci disusui berlangsung selama 21 sampai 30 hari. Kemudian, kelinci akan tumbuh menjadi kelinci dewasa dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan. Pada fase ini, kelinci akan benar-benar hidup mandiri ya, anak-anak. Sekarang daur hidup kupu-kupu. Anak-anak bisa dilihat gambarnya ya. Daur hidup kupu-kupu berkembang biak dengan apa ya, anak-anak? Iya, betul sekali. Berkembang biak dengan bertelur. Setelah bertelur, kemudian menjadi seekor ulat. Setelah menjadi ulat, yaitu menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong, dia menjadi kupu-kupu yang indah dan siap untuk terbang. Daur hidup katak. Anak-anak bisa dilihat di situ ada gambarnya ya. Nah, daur hidup katak berawal dari apa ya? Betul sekali, berawal dari bertelur juga. Setelah bertelur menjadi kecebong tanpa kaki. Setelah itu menjadi kecebong berkaki. Nah, setelah itu katak menjadi berekor. Kemudian menjadi katak dewasa atau imago. Selanjutnya, daur hidup nyamuk. Anak-anak, awal dari daur hidup nyamuk adalah dengan cara apa ya? Iya, dengan bertelur. Nah, setelah bertelur menjadi larva. Bisa dilihat gambarnya ya. Setelah menjadi larva, menjadi pupa. Nah, setelah menjadi pupa, yaitu menjadi seekor nyamuk. Nah, setelah menjadi seekor nyamuk, dia akan terbang kemanapun.
Selanjutnya yaitu pelajaran SBDP. Nah, SBDP ini membahas tentang gambar dekoratif. Anak-anak tahu apa itu gambar dekoratif? Iya, pintar sekali. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak nyata. Nah, menggambar dekoratif hewan yaitu menggambar hewan yang disederhanakan tanpa meninggalkan gaya aslinya. Gambar dekoratif ini memiliki beberapa unsur, yaitu antara lain titik, garis, dan bidang. Nah, anak-anak bisa melihat gambar yang di bawah itu adalah macam-macam garis dekoratif. Sekarang anak-anak bisa dilihat di situ ada gambar dekoratif hewan. Yang pertama ada gambar ikan. Nah, anak-anak bisa dilihat di situ yang masih kertas putih adalah gambar dekoratif hewan yang masih berbentuk garis. Nah, setelah berbentuk ikan, dia diberi warna. Maka afternya seperti itu ya, cantik sekali. Yang kedua, gambar kupu-kupu. Nah, gambar kupu-kupu ini masih berbentuk dekoratif, garis-garis berbentuk kupu-kupu ya, anak-anak. Setelah itu diberi warna dan menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Untuk penugasan, anak-anak yang pertama membuat daur hidup kupu-kupu di kertas HVS, kemudian dipresentasikan melalui video. Dan videonya dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Yang kedua, membuat gambar dekoratif, dipilih ikan atau kupu-kupu. Selamat mengerjakan. Okay, before we enter the online class, let's pray together by reciting Al-Asr so that the matter we have learned is useful in the world and hereafter. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul alim. Baik, anak-anak jangan lupa dikerjakan soalnya ya. Anak-anak selalu jaga kesehatan dan selalu belajar ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.